Ya pemirsa, kita segera menuju ke gedung KPK untuk melihat kondisi saat ini. Kabarnya OJK Ligus akan memberikan keterangan pers kepada rekan-rekan media. Langsung saja kita akan menghubungi bagaimana informasi terkini. Jadi KPK sudah ada Leilani Dadia. Silakan. Baik Caca Anissa, betul sekali. Kami pihak dari rekan-rekan media memang tengah menunggu detik-detik keluarnya pengacara OJK Ligus, di mana setelah dirinya usai menjalani pemeriksaan, di mana OJK Ligus ini tadi memulai pemeriksaannya ataupun menjalani pemeriksaannya ini sekitar pukul 3:30 sore tadi, dan ini sudah memasuki sekitar lebih dari 4 jam OJK Ligus menjalani pemeriksaannya di gedung KPK. Dan usai dijemput oleh pihak penyidik KPK dan juga dibawa untuk menuju ke gedung KPK, OJK Ligus menjalani pemeriksaan dan akhirnya status hukumnya telah berubah dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Hakim PT UN Medan Sumatera Utara. Dan tadi di tengah-tengah ataupun di sela-sela pemeriksaan terhadap OJK Ligus, pimpinan dari PLT KPK sempat memberikan konferensi pers yang diwakil oleh PLT pimpinan KPK yaitu Johan Budi, di mana dalam konferensi pers ini Johan Budi menyampaikan beberapa hal mengenai apa sebetulnya yang disampaikan, yaitu mengenai penjemputan paksa terhadap OJK Ligus, bahwa sebetulnya penjemputan ini bukan dilakukan secara paksa karena OJK Ligus ketika dihampiri oleh para penyidik KPK ini tidak dilakukan secara paksa karena OJK Ligus ini merasa kooperatif ketika dihampiri oleh para penyidik KPK. Dan selain itu juga pimpinan KPK yaitu Johan Budi juga menyampaikan hal lainnya, yaitu mengenai penetapan status hukum dari OJK Ligus sebagai tersangka, di mana dalam hal ini, dalam konteks ini penyidik KPK menilai bahwa ditemukan 2 alat bukti kuat, yaitu berdasarkan dari hasil pengembangan saksi dan juga pemeriksaan terhadap tersangka yang telah dikembangkan oleh para penyidik KPK, dan diduga kuat sekali OJK Ligus telah melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu dalam dugaan kasus suap terhadap Hakim PT UN. Dan selain itu hal yang lain dapat kami sampaikan mengenai peran dari OJK Ligus dalam kasus ini. Sejauh ini pihak penyidik KPK masih terus sebetulnya ini apa keterlibatan dari pengacara OJK Ligus dan juga peran dari pengacara OJK Ligus dalam hakim kasus dugaan suap terhadap hakim. Dan ini nampaknya saat lagi pengacara OJK Ligus akan keluar dan memberikan keterangan persnya terhadap rekan-rekan media, karena ini sudah terdapat mobil tahanan yang telah tiba di gedung KPK ini. Dan ini sesaat lagi rekan-rekan dari kantor firma hukum pengacara OJK Ligus sudah siap untuk mendampingi OJK Ligus pada saat dirinya selesai menjalani pemeriksaan nanti. Dan tentunya kami pihak media pun juga masih menunggu apakah nantinya ketika OJK Ligus ini usai menjalani pemeriksaan akan langsung dibawa untuk menuju ke rumah tahanan, atau apakah OJK Ligus juga akan langsung mengenakan jaket oranye dan akan langsung ditahan untuk menuju ke rumah tahanan. Dalam pemeriksaan pada hari ini, OJK Ligus tadi datang ke gedung KPK sekitar pukul 4 sore, dan ini sudah hampir 5 jam OJK Ligus menjalani pemeriksaan terhadap penyidik KPK. Para penyidik KPK menemukan 2 alat bukti kuat sebagai permulaan untuk menetapkan status hukum OJK Ligus sebagai tersangka atas dugaan memberi suap kepada Hakim PT UN Medan Sumatera Utara. Sebetulnya pengacara OJK Ligus ini sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari Senin kemarin, namun dirinya tidak dapat hadir ke gedung KPK dikarenakan alasan OJK Ligus baru menerima surat panggilan pada hari Senin di hari bersamaan ketika dirinya dipanggil oleh penyidik KPK. Namun tadi PLT pimpinan KPK yaitu Johan Budi sempat memberikan klarifikasinya terhadap penjemputan terhadap OJK Ligus ini tidak dilakukan secara paksa, dan penjemputan langsung terhadap OJK Ligus ini melainkan karena untuk kepentingan penyidikan dan juga penetapan status hukum OJK Ligus yang telah berubah sebagai tersangka.
Oleh karena itu, karena status hukum dari OC Kaligis ini telah berubah menjadi tersangka, pihak KPK langsung berkoordinasi dengan pihak Dirjen Imigrasi untuk memasukkan nama OC Kaligis masuk ke dalam daftar pencegahan orang berpergian ke luar negeri. Dan dalam kasus ini, selain melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga tersangka yang telah ditetapkan, pihak KPK, penyidik KPK juga telah menggeledah kantor PTUN Medan Sumatera Utara dan juga telah melakukan penggeledahan terhadap kantor Gubernur Sumatera Utara. Dan yang terakhir yaitu pada semalam, penyidik KPK baru saja menggeledah kantor pengacara OC Kaligis. Dan dalam kasus ini, penyidik KPK setidaknya telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang dengan kisaran sekitar $15.000 Amerika Serikat. Santai bro, santai. Makanya Bapak tadi jangan dari dalam. Makanya semuanya Bapak jangan ngalangin, makanya Bapak ngalangin juga wartawan. Jadi susah sendiri kan? Iya lanjut. Makanya capek yang di dalam. Kok banget. Menger. Menger. Hantu Menger. Dan ini terlihat bahwa OC Kaligis keluar sudah mengenakan tahanan seragam KPK, dan pada saat ini tengah terjadi keributan antara pihak wartawan dan juga terhadap rekan-rekan firma hukum dari pengacara maksud kami OC Kaligis. Saat ini tengah terjadi adu mulut antara rekan kerja firma hukum dari pengacara OC Kaligis Associate, dan hingga saat ini sesaat lagi OC Kaligis akan memberikan keterangan persnya. Turun bukannya. David, Erik, diam kalian. Dapat turun Pak. Iya turun. Iya udah ini lewat. David, buru Pak, buru. Iya Pak, buru. Buruan. Abang geser, Bang geser. Kata mama kemana? Udah. Iya Bang, udah tenang juga, tenang, kooperatif juga dong. Ya Bapak turun, Pak. Bapak ya udah tenang. Enggak saya ngomong. Tenang. Ya udah tenang, ini udah mau ngomong. Abang turun, Pak. Turun, Bapak. Turun. Lagi nanti ya. Turun. Mas gantian dulu. Itu ada yang di sini tuh. Tenang, udah gantian. Gantian. Oke, gantian juga. Jalan.
itu dari informasi apa yang kemudian terjadi di gedung KPK. Mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi karena memang sampai saat ini situasi di sana cukup tidak kondusif karena banyaknya wartawan yang sedang meliput, dan juga saat ini OC Kaligis hendaknya akan memberikan pernyataan kepada rekan media, tapi dengan kisruhnya suasana di sana juga kita belum bisa pastikan apakah memang nantinya akan ada pernyataan pers yang akan diberikan oleh OC Kaligis yang saat ini atau tadi telah menggunakan jaket kuning yang identik digunakan atau dikenakan oleh tersangka kasus korupsi yang disangkakan oleh KPK. Baik pemirsa, saat ini informasi yang kami himpun bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, belum ada pernyataan resmi yang telah diberikan oleh pihak pengacara. Tapi bisa kami informasikan saat ini pemirsa, di layar televisi Anda, situasi di KPK atau di gedung KPK sangat tidak kondusif. Wartawan tampak masuk ke dalam gedung KPK untuk mendapatkan berita atau juga gambar yang memang selalu ditunggu-tunggu oleh rekan media, karena ini merupakan menjadi bagian yang penting oleh televisi atau juga mungkin fotografer dan juga rekan-rekan media yang lain. Kalau bisa kita mereview pemirsa apa yang kemudian terjadi hingga atau sejak sore tadi. Sebelumnya OC Kaligis ditetapkan sebagai saksi untuk kasus yang menjerat rekan atau juga anak buah dari OC Kaligis yang bernaung di bawah OC Kaligis Associates, yakni bernama Gary. Gary ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi terhadap Hakim PT UN Medan. Saat itu, Hakim PT UN Medan sedang menangani kasus dana bansos Pemprov Medan. Rangkaian peristiwa ini kemudian mengarahkan KPK untuk menyelidiki apakah uang ribuan dolar yang ditemukan pada saat operasi tangkap tangan juga bermuara kepada satu orang yang dikaitkan yang memberikan uang tersebut untuk para hakim PT UN. Ini yang kemudian masih diselidiki oleh KPK hingga akhirnya OC Kaligis diperiksa sebagai saksi sejak Senin. Surat pemanggilan sudah dilakukan, akan tetapi OC Kaligis tidak memenuhi panggilan hingga hari ini, Selasa, tanggal 14 Juli, OC Kaligis ditetapkan sebagai tersangka. Langsung kita sapa bagaimana kondisi terkini di sana. Leilani Nadia sudah memiliki informasi apa yang kemudian sebenarnya terjadi di sana. Nadia. Baik Caca. Baik Nadia. Saat ini sempat tengah terjadi keributan dengan antara pendukung dari pengacara OC Kaligis dengan pihak wartawan dari di gedung KPK, di mana pemicu sebetulnya dari keributan ini adalah ketika tadi pengacara OC Kaligis sudah mulai mau keluar usai menjalani pemeriksaannya. Para pendukung dari pengacara OC Kaligis menghalang-halangi wartawan untuk mendengarkan pernyataan dari pengacara OC Kaligis. Oleh karena itu, para pendukung dari pengacara OC Kaligis ini langsung mendorong dan juga menghalang-halangi wartawan untuk mendengarkan pernyataan resmi dari OC Kaligis usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dan situasi sekarang pada saat ini cukup ricuh dan juga kisruh, di mana tadi sempat terjadi lempar-lemparan antara pihak pendukung dan juga wartawan di gedung KPK ini. Namun kini kondisi sudah mulai kondusif, di mana pada saat ini di layar kaca Anda salah satu perwakilan dari pihak pengacara OC Kaligis tengah melakukan klarifikasi kepada pihak wartawan. Kami mencoba mencari tahu apa yang saat ini tengah dilakukan oleh
pihak wartawan dan juga terhadap salah satu pendukung dari pengacara OC Kaligis. Dan dalam konteks ini, pihak wartawan menginginkan terhadap pendukung OC Kaligis untuk meminta maaf karena telah mendorong hingga menyebabkan beberapa orang luka ringan di gedung KPK ini. Langsung dari Kami mencoba untuk mendekat untuk mengetahui diskusi apa yang saat ini tengah dilakukan. Suara bang, milik KPK bang, ditahan bang. Ngapain dihalangi anak-anak ambil gambar? Gitu aja. Udah gitu mereka mengatai wartawan preman bang. Kita bukan preman bang. Apa dong bang? Ya saya udah aja keluarin. Bahwa dalam diskusi pada saat ini, pihak wartawan janjinya Bang Oce tadi bang. Iya, memang harusnya Pak Oce yang bicara. Makanya abang sih. Gua jangan lu nyalain gua, jangan. Aduh. Udah bang, teman-teman. Udah. Boleh nggak saya bicara kasus ini? Oke. Yang ada ini. Mana ini ya? Oke, sekarang abang udah apa nih? Apa deh? Enggak, itu sengaja dikondisikan men. Jadi untuk kali kita udah banyak tanya. Bang Ojo. Gila. Oke, itu di belakang. Itu yang tadi tuh. Terus kalian deh, tapi nggak 2 kali. Coy, sini coy. Silakan Pak. Oke. Sorry Bang, dulu Bang. Apa? Lihat gua, iya. Yang tadi. Apa? Yang tadi lempar enggak gua. Astagfirullahaladzim. Bang. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya pribadi mewakili kantor OC Kaligis & Associates meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman wartawan, teman-teman media yang saat ini sedang standby bertugas di gedung KPK, sehingga tadi ada insiden kecil sedikit, kami mohon maaf. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan dilakukannya upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap Bapak kami, Profesor Dr. OC Kaligis, kami merasa terzolimi. Panggilan terhadap Bapak kami itu baru saksi. Itu baru panggilan pertama. Tapi saksi lo udah tahan. Faktanya, hari ini Bapak saya ditangkap tanpa dasar hukum jelas, tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Kami merasa terzolimi. Untuk itu, kita akan ajukan upaya hukum. Selanjutnya, kita tim akan berkoordinasi untuk memberikan upaya hukum yang terbaik, perlindungan hukum terhadap Pak OC Kaligis. Terkait dengan katanya dijemput melalui di Hotel Borobudur itu sendiri. Iya. Terkait dengan fakta, Pak Kaligis baru dipanggil 1 kali. Itu pun sebagai saksi. Dan beliau kemarin sudah bertulis surat untuk pimpinan KPK, Bapak Taufikur Rahman Ruki. Beliau beritikat baik untuk hadir pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pada tanggal 23. Tapi apa fakta? Hari ini Bapak kami ditangkap, ditahan. Kami tidak terima atas tindakan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
sudah menetapkan AOC sebagai tersangka kan? Iya, memang saya sudah baca penetapan tersangka terhadap Pak Oce Kaligis. Kita akan memberikan upaya hukum terbaik, perlindungan hukum, tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau boleh tahu pada saat di surat sprindiknya pada tanggal berapa itu Bang penetapannya? Kenapa? Mengenai upaya pra-peradilan nanti akan kita pertimbangkan. Upaya hukumnya seperti apa Bang? Iya, mungkin salah satunya itu upaya hukum pra-peradilan. Jadi itu kita pertimbangkan. Pemanggilan paksa kan salah satunya itu penghilangan barang bukti. Ini kan melarikan diri, apa ada niat Pak Oce untuk sama sekali tidak ada niat Pak Kaligis untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi dugaan tindak pidana yang dituduhkan. Sama sekali tidak ada. Fakta berbicara, Pak Oce Kaligis telah menulis surat kepada Bapak Taufikur Rahman Ruki selaku pimpinan KPK untuk menunda pemeriksaan sampai tanggal 23 Juli. Tapi penangkapannya itu di mana Bang? Penangkapannya di mana Pak? Di kantor atau di mana gitu loh proses? Bapak dijemput di Hotel Borobudur. Ya. Bapak dijemput di Hotel Borobudur. Lagi apa itu? Upaya melarikan diri itu gimana Pak? Sama sekali tidak ada upaya Pak Kaligis untuk melarikan diri. Bapak lagi ngapain Pak? Di sedang apa kan di Ya, ya, Bapak saya nggak tahu persisnya Bapak di Hotel Borobudur ngapain. Cuma Bapak faktanya ada di Hotel Borobudur. Itu ditunda kenapa Pak? Permintaan untuk ditunda Pak? Tanggal pemeriksaan. Ya. Ya, kita baru siap tanggal 23 dan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa. Sila. Ya. Iya, udah ada sebentar. Iya. Harus tanggung jawab Iya. Udah gak mau kerja wartawan kalau kayak gini. Iya. Nanti sebentar. Iya. Udah. Bukan sebentar, jangan pergi kemana-mana. Bang Fian, Pak Oce itu lagi di Hotel Borobudur lagi ngapain? Kita sebagai pengacara tentu kita nggak bisa menjelaskan secara detail apa yang Baik pemirsa, itulah pernyataan dari salah satu tim kuasa hukum yang bernaung di bawah Oce Kaligis Associates. Alfian Bonjol memberikan pernyataan apa yang kemudian menyebabkan tim kuasa hukum nanti akan melakukan upaya hukum terkait penangkapan dan juga penetapan tersangka terhadap Oce Kaligis yang merupakan Ketua Mahkamah Partai Nasdem. Dan pemirsa,